Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Namun kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai. Pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi beberapa saat setelah nyawa meninggalkan raga? Apa yang dialami ruh saat tubuh kita diturunkan ke liang lahat? Nikmat abadi atau azab yang mengerikan? Hari ini, kita akan menyelami sebuah perjalanan yang pasti, perjalanan menuju alam kubur. Detik demi detik, di antara dunia yang fana dan akhirat yang kekal. Sakaratul maut. Kematian diawali dengan sakaratul maut. Momen paling menegangkan dan menyakitkan dalam hidup manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia pun merintih saat menghadapinya. Sakaratul maut tak pandang pangkat, usia, atau jabatan. Bagi orang yang beriman, ruhnya keluar seperti air yang mengalir lembut dari kendi. Disambut oleh malaikat rahmat dengan wajah bercahaya, membawa kain kafan dari surga, dan aroma wangi yang menenangkan. Tapi bagi orang yang ingkar, ruhnya dicabut dengan kasar, bagai bulu domba yang basah dicabut dari semak berduri. Malaikat azab datang dengan wajah gelap dan mengerikan, membawa kain dari neraka, dan aroma busuk yang menusuk. Perjalanan ruh menuju alam barzakh. Setelah ruh dicabut, ia tak dibiarkan begitu saja. Ruh orang beriman akan naik ke langit, disambut oleh malaikat-malaikat penjaga langit, lalu dicatat namanya di Iliyin, tempat ruh-ruh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ruh orang yang durhaka akan ditolak naik ke langit. Pintu-pintu langit tertutup untuknya, dan namanya dicatat di sijin, lalu ruh itu dikembalikan ke jasadnya di alam barzakh. Inilah awal dari alam kubur. Alam penantian, yang bisa jadi penuh kenikmatan, atau menjadi awal dari penderitaan yang panjang. Malaikat Munkar dan Nakir, pertanyaan kubur. Di dalam kubur, dua malaikat akan datang. Munkar dan Nakir, dengan rupa yang menggetarkan, suara menggelegar, pandangan yang menusuk. Mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan jawaban itu, bukan dari hafalan lisan, tapi dari hati yang selama ini hidup dalam iman atau dalam kelalaian. Orang yang beriman akan menjawab dengan tenang, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku. Tapi bagi yang lalai, lisannya terkunci, hatinya bingung, dan ia hanya bisa berkata, aku tidak tahu. Azab atau nikmat abadi. Setelah itu, terbukalah dua kemungkinan, jika kita orang yang taat, kubur akan menjadi taman dari taman-taman surga. Luas sejauh mata memandang, diterangi cahaya, dan dipenuhi aroma kenikmatan. Ia akan melihat tempatnya di surga, dan berdoa, ya Allah, segerakan kiamat agar aku bisa kembali ke surgamu. Namun, jika kita ahli maksiat, kubur akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka, sempit, gelap, panas, dihimpit hingga tulang-tulang hancur. Ia akan melihat tempatnya di neraka, dan memohon agar kiamat tak kunjung datang. Siapa yang mendapat nikmat kubur? Sahabat Nur Hidayah, nikmat kubur bukan untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang menjaga sholat, yang jujur dalam berkata, yang menahan diri dari gibah dan iri hati, yang sabar saat diuji, dan yang hatinya selalu rindu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak tahu kapan giliran kita, mungkin esok, mungkin lusa, atau bisa jadi
hari ini adalah malam terakhir kita di dunia. Sudahkah kita menyiapkan bekal? Sudahkah kita bertaubat, memperbaiki sholat, menjaga lisan, dan menebar kebaikan? Karena saat ruh telah berpisah dari raga, tak ada lagi keluarga, harta, atau jabatan yang bisa menolong, hanya amal yang setia menemani kita di gelapnya alam kubur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur dan rahmat Allah yang tak terbatas. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini merasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.